Halo Tolovers, selamat datang di channel Lotosia.com. Pasar otomotif Indonesia saat ini sedang demam retro. Karena itu segala sesuatu motor mulai 150 cc hingga moge-mogenya juga bernuansa lawas. Karena itu kali ini kita akan membahas sebuah motor yang sebenarnya tidak terlalu baru, tapi istimewa. Inilah Kawasaki Z900 RS. Motor ini sebenarnya sudah dirilis PT Kawasaki Motor Indonesia sejak tahun 2018 lalu. Harganya sebenarnya cukup terjangkau untuk sebuah motor dengan kapasitas 900 cc. Tepatnya sekarang 291 juta on the road Jakarta. Tapi harga bekasnya justru jauh lebih tinggi dibanding barunya. Kami sudah cek di beberapa pedagang motor besar dan juga marketplace, baik online maupun offline. Harga Kawasaki Z900 RS second sudah berkisar di angka 300 jutaan. Nah, itu tak terlepas dari motor ini yang kondisinya memang langka. PT Kawasaki Motor Indonesia hanya memasukkan 2 unit per bulannya dari Jepang, sehingga populasinya di Indonesia memang tidak terlalu banyak. Selain itu, Kawasaki Z900 ini merupakan sebuah warisan. Motor ini dilahirkan untuk menghormati pendahulunya Kawasaki Z1 yang dirilis di tahun 1970-an. Kala itu Kawasaki Z1 menjadi motor naked 4 silinder dengan tenaga terbesar pada zamannya 81 horsepower. Karena itu memang Kawasaki Z900 ini memiliki desain yang kurang lebih sama. Lampu-lampunya bulat, tangki yang melengkung, halus, joknya terkesan retro, serta ini adalah livery yang sama dengan yang digunakan di Kawasaki Z1 di tahun 1972. Sekarang memang sudah tidak ada sejak disegarkan oleh PT KMI pada tahun 2019 kemarin. Tapi untuk edisi yang sekarang tetap liverynya diambil dari Kawasaki Z1 di kala itu. Aura retro pada Kawasaki Z900 RS ini memang hanya sekadar desain. Teknologi-teknologi yang disematkan semuanya sudah modern, seperti lampu-lampu full LED mulai dari depan, lampu sen hingga lampu belakangnya. Instrumen panelnya juga ada MID digital, kunci immobilizer, serta sistem pengapian full injection. Begitu juga dengan kaki-kakinya. Ini di depan terpasang suspensi upside down dipadu dengan velg 17 inci. Memang ini bukan bahan bawaannya, tapi sudah diganti dengan produk aftermarket Metzeler Karo berukuran 120 ring 17. Sedangkan di belakang ini ditopang oleh suspensi horizontal backlink khas Kawasaki, tapi ini memang sudah diganti dengan merek Öhlins. Harganya sekitar 14 jutaan. Kemudian bannya juga sama, Metzeler Karo 180/55 ring 17. Nah, kedua roda ini sudah dikawal dengan sistem pengereman ABS. Di depan ada rem cakram 2 biji. Di belakang 1, yang di depan juga sudah menggunakan kaliper radial mounted. Mesinnya pun sebenarnya kurang lebih sama dengan Kawasaki Z900, tapi ada satu ubahan yang justru ini memperkental nuansa retronya, yaitu adalah heatsink di sini. Ini sebenarnya berfungsi untuk mendinginkan mesin dengan cara menangkap udara, tapi ini sudah menggunakan radiator. Jadi memang heatsink ini dibuat untuk desain, untuk tampilannya supaya terkesan lebih lawas. Ubahannya tak hanya di situ, Kawasaki Z900 RS ini memiliki setelan ECU yang berbeda dengan Kawasaki Z900. Konfigurasinya memang sama, 4 silinder inline, 948 cc, tapi tenaganya hanya 107,5 horsepower. Tidak hanya itu tenaga yang besar, dengan torsi 95 Nm. Memang secara angka ini lebih kecil dibanding Z900, tapi untuk mencapai angka-angka itu bisa di RPM yang lebih rendah dibanding Z900. Dan jelas karakternya berbeda. Ini untuk cruising lebih enak. Saya sudah pernah coba, saya bisa melaju dengan kecepatan 40 km per jam dengan gear 3. Itu karakter yang sangat jarang di motor sport berkapasitas besar seperti ini. Untuk mengimbangi performanya yang jelas tidak pelan, Kawasaki akhirnya menyematkan teknologi
Kawasaki Traction Control atau KTRC. Nah, KTRC ini bisa disesuaikan dengan skill pengendaranya. Misalkan Anda adalah pengguna motor besar baru atau memang kondisi jalannya licin sekali saat hujan, Anda bisa memasukkan ke KTRC level 2. Itu yang paling aman. Kemudian ada juga KTRC level 1, itu lebih advance. Atau kalau Anda merasa sudah sangat menguasai motor ini dan juga jalan raya, Anda bisa mematikan KTRC itu. Fungsinya sebenarnya adalah mencegah ban supaya berputarnya tidak terlalu cepat. Oh iya, ada beberapa ubahan yang dilakukan pemiliknya di motor ini. Ya, ini memang bukan motor milik Kawasaki, tapi milik seorang teman yang kami pinjam. Sehingga ada beberapa ubahan yang dilakukan, seperti memindah power outlet ke depan, kemudian ban-bannya tadi seperti kami sudah bilang menggunakan Metzeler Karo, lalu ada crash bar dari RNG Racing, ini fog lamp juga ditambahkan, kemudian ada 2 aksesoris yang membuat motor ini menjadi lebih lucu, kemudian dudukan untuk smartphone, di mesin juga ada ubahan, knalpotnya sekarang sudah menggunakan header dari Aero serta silencer milik Unknown Product. Kita coba dengarkan bersama-sama. Kami tidak dibayar oleh Unknown Product, tapi ini adalah produk aftermarket asli Indonesia yang patut diapresiasi. Mereka sudah mulai masuk ke segmen-segmen motor besar yang berarti menunjukkan kualitasnya mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri sana. Ini adalah satu bentuk apresiasi dari kami, maju terus produk Indonesia. Mengusung mesin 4 silinder, jelas dimensinya tidak kecil. Motor ini memiliki panjang 2,1 meter, dengan lebar 865 mm dan tingginya 150 mm. Dan yang menjadi perhatian saya ketika berada di atas motor ini adalah tangkinya yang sangat lebar. Ini berfungsi untuk menutupi dimensi mesinnya yang memang ke samping dan juga kapasitasnya cukup besar, 17 liter. Artinya dengan konsumsi bensin rata-rata 18 km per liter, Anda bisa menempuh jarak lebih dari 200 km dalam sekali isi. Tapi bentuk tangki ini semakin ke belakang semakin kecil, sehingga lutut bisa mengapit dengan baik dan juga menyempurnakan pengendaliannya terlebih ketika menikung. Kemudian yang menarik adalah postur berkendaranya. Ini terbilang nyaman karena footstep-nya tidak terlalu ke belakang seperti motor naked pada umumnya. Kalau sport ini akan lebih ke belakang lagi. Dan juga stangnya cenderung tinggi sehingga posisi punggung ini masih tegak dan enak digunakan untuk touring dan juga menempuh jarak-jarak jauh. Untuk pasar Indonesia, Kawasaki Motor Indonesia memasukkan versi lowering kit di motor ini. Memang suspensinya pun ini diganti oleh pemiliknya menjadi yang lebih rendah, sehingga saya, tinggi saya 172 cm, bisa menapakkan kaki dua-duanya dengan sempurna. Jadi memundurkan motornya tidak terlalu sulit, memajukannya begitu juga. Padahal bobotnya mencapai 215 kg. Tapi ketika berjalan, bobot ini seakan-akan hilang entah kemana, dan pengendaliannya sangat mudah, sangat nyaman, ya seperti motor-motor pada umumnya. Nanti kita akan coba ke jalan raya. Mengenai rasa berkendaranya, suspensi upside down serta suspensi only di belakangnya ini memberikan redaman yang sangat baik. Tidak terlalu empuk, tapi juga tidak terlalu keras, sehingga sangat pas untuk kendaraan di perkotaan. Tapi memang dengan kapasitasnya yang besar, siapa yang akan menggunakan motor ini sebagai kendaraan harian? Tapi ya memang adalah 1-2 orang
Lalu mesinnya meskipun besar dan juga melebar ke samping, ini cenderung dingin. Entah memang karena heatsinknya berfungsi dengan baik, tapi jelas radiatornya mampu mendinginkan mesin dengan optimal. Ketika menempuh jarak jauh dengan motor ini juga tidak terlalu melelahkan, karena itu tadi posturnya sangat enak, nyaman, dan juga tidak terlalu agresif. Ketika sudah sangat agresif, ini pasti akan jauh lebih melelahkan. Visibilitas spionnya juga baik, bisa melihat ke belakang dengan jarak pandang yang cukup jauh, serta rem ABS-nya memberikan rasa aman dan juga nyaman ketika kita harus mengerem mendadak dan melalui jalanan yang menurun tajam. Bagi Anda pecinta motor besar, retro, tapi tetap berperforma tinggi, kami rasa memang Kawasaki Z900 RS ini layak untuk Anda miliki. Terlebih dengan harga bekasnya yang justru lebih mahal daripada harga barunya. Baik, itulah review kami mengenai Kawasaki Z900 RS. Jangan lupa main-main ke website kami di www.otozia.com, berisi ulasan mengenai mobil dan motor, serta fakta-fakta unik terkait otomotif lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.